Cerita apa orang lain? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Aduh, silakan. Yuk. Selamat pagi manusia. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Suranggiwo. Saya ingin memastikan apakah kalian manusia-manusia yang diceritakan oleh saudara-saudara saya, yaitu Sirondoro dan Margasiro, yang tadi malam menemui saya, iya. Jenengan saudaranya berarti? Benar, saya adalah saudaranya. Ada apa, Tuan? Saya sudah mendapatkan banyak kabar mengenai kalian semua. Karena kakak saya sudah menceritakan banyak hal mengenai diri. Yang ternyata kalian sedang memiliki urusan ataupun sebuah permasalahan yang sama dengan kakak-kakak saya, yaitu kakak Kolokati. Oh, jenengan anak yang nomor 4 itu? Iya, benar. Saya adalah anak yang keempat dari Ayahanda Suratomo. Ya, bagaimana? Saya datang ke sini menemui kalian. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya ceritakan. Dan ada banyak hal yang ingin saya minta saran kepada kalian semuanya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara saya. Monggo, silakan. Jadi seperti ini, manusia. Jujur saja, saya sangat sedih melihat saudara-saudara saya itu memiliki perselisihan ataupun permasalahan di mana mereka satu sama lain melakukan pertarungan hanya untuk ingin mendapatkan sebuah harta yang diberikan oleh Ayahanda. Saya sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi. Saya ingin menghentikan perselisihan di antara sahabat-sahabat saya, di antara saudara-saudara saya ini. Tapi jujur saja, setiap usaha yang sudah saya lakukan kepada mereka semua itu hanya akan sia-sia. Ya, bagaimana tidak sia-sia? Mereka merebutkan hak dan kewajibannya masing-masing. Andai saja mungkin kakak pertamamu itu Kolokati memberikan secara adil. Nah, kalau sudah dibagi secara adil, saya yakin tidak ada lagi perselisihan. Betul. Memang benar.
Sebenarnya permasalahannya jika Kologati memberikan sedikit harta yang sewajarnya didapatkan oleh saudara-saudara yang lainnya itu, tentunya permasalahan ini tidaklah terjadi. Akan tetapi di sini ada sebuah rahasia besar yang mungkin tidak diketahui oleh kakak-kakak saya itu. Namun jika mereka mengetahui pun, saya yakin yang ada nantinya peperangan itu akan sangat mencekam dan pembunuhan itu akan berkemungkinan besar terjadi, manusia. Itulah sisi yang membuat saya kebingungan. Apakah saya harus menceritakan rahasia itu kepada dua kakak-kakak saya ataupun tidak? Rahasia mengenai hal apa itu? Mengenai Kologati sendiri dan hubungannya Kologati, ayah saya, bahkan dengan kedua kakak saya yang lainnya juga. Ceritakanlah. Nanti siapa tahu nanti saya menemukan sebuah solusi dari ceritamu. Jadi sebenarnya ayahanda pernah bercerita mengenai keluarganya terhadap saya. Dan ayahanda hanya bercerita itu kepada saya. Yang sebenarnya terjadi adalah Kologati itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari ayahanda Suratomo ataupun ayahanda saya. Kologati adalah anak yang dibawa oleh almarhum ibu saya, yang di mana ayah saya itu menikahi salah satu makhluk wanita yang cantik dan sudah memiliki keturunan, yaitu bernama Kologati. Akan tetapi di masa-masa itu ayah saya itu sangat mempercayakan kepada Kologati, karena Kologati itu dilihat bisa membimbing, bisa mengayomi semuanya setelah kepergian dari ibundanya. Berarti Kologati itu ayahnya jenengan itu menikahi seorang perempuan atau janda, sudah memiliki anak satu Kologati. Benar sekali. Saya tidak ketemu Duda, Mas Hati. Iya dong. Tidak. Pada waktu itu ayahanda saya masihlah bercakap. Sebenarnya ini maksudnya kayak gini loh. Satu ibu namun beda ayah. Oh, Makanya saya menjadi pertanyaan kemarin. Ayah Suratomo anaknya kok semuanya depannya Suwo, ya kan? Tapi satu-satunya kok beda. Kologati daerah asing loh. Ya, Siapa tahu kan Suratomo bapaknya Surandanu nomor 2, kan Margasura, Suro, ini ada suranya lagi. biru. ini Suranggiwo, Suronggiwo. Suronggiwo. Suronggiro. Suronggiro. Berarti memang ibunya itu geleman gitu kan? Lalu mati. Dan mengenai rahasia yang sebenarnya ini, kakak-kakak saya itu tidaklah mengetahui sedikit pun mengenai hal ini. Mereka mengetahuinya bahwasanya Kologati memanglah kakak kandung dari mereka semuanya. oh, berarti andai kata sampai tahu ya peperangan besar terjadi. Benar Sebenarnya sekali. dibilang kakak kandungnya memang kakak kandung satu ibu kan, cuma beda ayah aja kan? Ya tapi kan Tapi hak di waris sini semua. Oh iya iya. harta yang dimiliki oleh ayahanda Suratomo itu memanglah dititipkan kepada Kologati. Padahal itu hartanya
harta yang didapatkan oleh Ayahanda Suratomo. Ya sebenarnya posisinya serba membingungkan ya. Yang pertama, Kolokati pun sudah diamanahi oleh ayahnya. Cuma nggak amanah, itu harusnya dibagi. Benar. Andai kata ini rombongan keluarga Suro itu tahu dia bukan anak kandung dari ayah Suratomo, oh ngamuknya kayak apa. Tapi tentunya jenengan tahu kan, Kakang Kolokati, Kakang jenengan itu seperti itu karena ada sahabat yang mempengaruhinya. Saya mengetahui semuanya mengenai Kolokati. Untuk mengenai diri saya sendiri, sejujurnya saya tidak memperdulikan mengenai perebutan harta yang ditinggalkan oleh ayahanda. Saya masih mampu mencari untuk bertahan hidup di dunia ini. Saya masih mampu untuk bekerja. Saya masih mampu mencari uang untuk bertahan dan memberi makan untuk diri saya sendiri. Jangan seenak Yang kemarin berkelahi ini, Surabongso. Surabongso yang anak terakhir. cerita seperti itu. Ada apa, adekku? Apa permasalahannya? Sehingga kelihatannya kau tidak terima atas apa yang sudah saya ucapkan. Tentu saja saya tidak terima. Kau sudah mengarang cerita, menyebarkan ke manusia-manusia ini. Masalah harta, kita sama-sama tahu, harta itu adalah tinggalan dari ayah kandung Kakang Kolokati. Seandainya Kakang Kolokati tidak mau memberikannya kepada kita, suka-suka dia. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh ayah kandung Kakang Kolokati. Kau tahu apa mengenai hal ini? Lagi pula saat-saat di mana ayahanda itu memberikan harta semuanya kepada Kolokati, kau masihlah sangat belia, kau masihlah sangat kecil, Surawongso. Kau yang tidak tahu apa-apa, Kakang. Saya sudah mengetahuinya dengan jelas asal-usul dari mana harta itu berasal. Bukan dari ayah Suratomo. Kau mengetahui dari mana lagi nih cerita yang benar? Iyalah. Apa yang kau ketahui mengenai harta itu, silakan kau ceritakan kepada manusia ini. Sebelum ibu menikahi ayah Suratomo, waktu itu ibu baru mempunyai anak satu, yaitu Kakang Kolokati. Benar. Dia membawa harta tinggalan dari orang tua Kakang Kolokati, ayah kandung dari Kakang Kolokati. Ayah Suratomo tadinya tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk makan saja susah. Ibu sengaja memanggil ayah. Ibu sengaja membawa ayah dan menjadikannya suami, karena mereka merasa ada kecocokan satu sama lain. Tetapi permasalahan harta, kita memang tidak ada hak sepeser pun dari harta itu. Kau jangan seenaknya mengarang cerita kepada manusia-manusia ini. Jika memang itu yang kau ketahui, dan jika memang kau mendengarkan cerita yang kau sampaikan itu darilah kakakmu itu, Kolokati, ya sudah saja. Tetapi
yang sesungguhnya terjadi. Yang sebenarnya itu adalah apa yang sesuai dengan saya ceritakan. Jika kau tidak percaya dengan diriku dan apa yang sudah saya ceritakan kepada manusia-manusia ini, itu adalah hakmu. Itu adalah pilihan. Kau hanya mengarang cerita. Kau hanya iri karena kau tidak mendapatkan jatah dari harta itu. Yang saya tanyakan, apa kau dapat? Saya memang tidak dapat. Lalu ngapa kau ngabdi sama si Kolokati sih? Apa urusanmu menanyakan tentang pengabdian saya kepada Kakang Kolokati? Harusnya kalau kau tahu ini adalah kakak kandungmu, kenapa kau tidak mendukung kakak kandungmu? Hei, manusia. Semenjak saya kecil, Kakang Kolokati lah yang merawat saya. Bukan dia. Bukan kakak-kakak yang lain. Inilah saatnya saya berbalas budi kepada Kakang Kolokati yang sudah merawat saya sejak kecil. Budi dibalas. Saya hanya ingin menitip pesan kepadamu, adekku. Di dalam kehidupan di dunia ini adalah sebuah pilihan. Jika memang kau sudah memutuskan untuk memilih, ingin membela Kakang Kolokati, itu adalah pilihan yang kau yakini saat ini. Silakan kau lakukan apa yang kau inginkan demi melindungi kakak itu. Ya. Tapi jujur saja, jika kau menanyakan dan memikirkan mengenai saya, bahwasanya saya mengada-ada cerita karena saya iri tidak mendapatkan harta sepeser pun sama sekali. Saya tidak menginginkan harta peninggalan dari ayah Suratomo. Saya masih mampu untuk mencari uang sendiri. Saya masih mampu untuk bekerja, untuk bertahan hidup di dunia ini. Lagi pula, saya masih sendirian. Saya tidak memiliki beban kehidupan yang sangat besar dibandingkan kedua kakak-kakak saya yang lainnya. Asal pada ingat ya, orang tua udah pada meninggal, bukannya pada mendoakan, malah pada berebut harta. Nah, baktimu dilahirkan ke dunia itu apa? Siapa yang sedang berebut harta? Bukankah kakak-kakak saya yang sedang berebut harta? Sedangkan saya tidak. Saya hanya pasrah kepada Kakang Kolokati. Ya, kita didudukkan, dibagi sama rata, maksudnya yang terbaik seperti apa? Keputusan saya mengikuti Kakang Kolokati adalah sudah yang paling benar. Nih, andai kata memang cerita yang kau ceritakan itu benar, bahwasanya harta yang dimiliki oleh Kolokati sekarang adalah harta bawaan dari ayahanda kandungnya, bukan dari ayahanda Suratomo. Ya, ini semua pun dikasih sedikit-sedikit ya pun nggak apa-apa. Ada hak apa mereka tentang harta yang dimiliki oleh Kakang Kolokati? Ya ada haknya juga, satu ibu toh. Seperti ini adekku. Asal engkau tahu, hidup di dunia ini adalah sebuah perjuangan. Sebuah usaha yang harus kita perjuangkan. Memang hidup di dunia ini kita harus memiliki sebuah tujuan yang pasti, agar kita itu bisa berusaha memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Akan tetapi, asal engkau tahu, sebesar apapun usaha yang kau lakukan untuk mengejar apa yang sedang kau tuju, jika Tuhan menakdirkan hal lain, maka tujuanmu itu tidaklah akan kau dapatkan. Jadi saya harap harapan yang sedang kau impikan, usaha yang sedang kau jalankan, janganlah melebihi dari kebesaran apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Begitu pula dengan dirimu, Kakang.
sehebat apapun usaha kalian, sekeras apapun pengorbanan kalian, kalau lawan kalian adalah Kakang Kolokati, jangan harap keberhasilan akan datang kepada kalian. Kau tidak tahu betapa hebatnya Kakang Kolokati sekarang. Dia masih memiliki belas kasih, tidak membunuh kalian sekaligus. Saya malah akan lebih senang jika Kakak Kolokati itu mau datang menemui saya dan kita berbincang-bincang secara baik-baik. Jika Kakak Kolokati tidak mau menemui kedua kakak saya yang lainnya, biarlah Kakak Kolokati itu menemui saya. Di sini saya sajalah yang tidak menginginkan sama sekali mengenai harta itu. Jika kau bisa berkata kepada kakak kebanggaanmu itu, bicarakanlah, suruh dia datang menemui saya agar kita bisa berbincang-bincang mana yang benar mengenai hal kebenaran yang terjadi di keluarga ini. Setelah kebenaran itu terungkap, saya tidak akan meminta hak saya. Saya tidak akan meminta, saya tidak akan memaksa agar Kolokati itu memberikan saya bagian dari harta itu. Kau senang saja, Kakang. Cepat atau lambat, Kakang Kolokati akan menemui kalian. Tetapi tidak untuk berbincang-bincang, melainkan untuk membunuh kalian semua. Kau tenang saja. Saya akan meminta dengan baik-baik harta dari Kakang Kolokati untuk kalian. Tetapi bukan kalian untuk nikmati, tetapi untuk biaya menguburkan kalian semua. Lancang sekali bicaramu, adekku. Ternyata adek yang saya banggakan, adek yang saya harapkan menjadi sosok yang sangatlah bijaksana, sekarang menjadi sosok yang sangat arogan. Sekarang menjadi sosok yang sangat bajingan, dan sekarang menjadi sosok yang sangat brutal. Silakan lanjutkan pilihan tujuan hidupmu. Jika memang ini adalah jalan yang ingin kau tempuh, saya hanya mengingatkan, jika di kemudian hari kau mendapatkan sebuah permasalahan besar, ingatlah betul ucapan saya. Hanya keluargalah yang akan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan. Ingat itu baik-baik, karena keluargalah tempat terindah untuk kita pulang. Keluargalah tempat terbaik untuk bisa kita menyelesaikan sebuah permasalahan besar di luar sana. Keluarga macam apa? Untuk makan saja saya susah. Saya lebih baik mengikuti Kakang Kolokati. Saya bisa makan dengan enak, hidup dengan makmur, ketimbang hidup dengan kalian. Saya hanya ada kelaparan di hidup saya. Silakan saja. Kau ingat-ingat saja perkataanku itu. Semoga saja apa yang saya ucapkan tadi tidak akan terjadi kepada dirimu. Dan kau tidak akan pernah mendapatkan permasalahan yang besar di dunia ini. Dan saya hanya bisa berdoa, hal yang terbaik itu selalu datang kepadamu. Amin. Itu doa seorang kakak. Saran kepada saya, jika kau berbuat jahat di dunia ini, berusahalah kau berhenti atas kemauan dirimu. Jangan sampai Tuhan yang akan menghentikan perbuatanmu. Masuk. Dan dengarkan juga perkataan saya. Saya tidak akan menemuimu. Pertemuanku dengan dirimu akan ada ketika saya menghadiri upacara pemakamanmu dan pemakaman kakak-kakak yang lain. Kau minggir. Kamu sama kakak gitu.
Sampaikan salam saya kepada kakak Kologat. Sabarlah. Memang sumbernya belum pasti. Nih, Tuan. Ya jika memang jenengan diceritakan oleh ayahanda, ya wajar saja mungkin Kologat menceritakan itu terhadap adik yang benar-benar dirawatnya selama ini. Sebenarnya satu racun yang meracuni semuanya itu adalah satu, yaitu Simbarlero. Ya, saya sudah tahu memang itulah dalam semuanya. Tapi biasanya nih Tuhan ya, Tuhan memang memberikan kemenangan-kemenangan terhadap makhluk-makhluk yang jahat. Akan tetapi endingnya itu sangat menyakitkan bagi mereka. Saya sih tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap saudara-saudara saya. Saya selalu berdoa agar saudara-saudara saya itu tidak pernah merasakan hal-hal yang tidak enak di dunia ini. Ya, itu realita kehidupan. Tapi mau bagaimana lagi? Perselisihan ini semakin hari, semakin tahun, sangatlah semakin rumit. Bahkan kebencian itu semakin besar tumbuh di setiap hari saudara-saudara saya. Saya mau berbuat apa lagi untuk menghentikan perselisihan ini? Jika memang Tuhan menggariskan sayalah sebagai penentu nantinya, maka tentunya saya akan menceritakan permasalahan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya mengenai hal ini terhadap kakak-kakak saya. Dan jika usahamu dan ikhtiarmu sudah engkau habiskan, sudah engkau maksimalkan, ya, tinggal nunggu waktu saja. Doamu akan terkabul. Amin. Makanya jika ikhtiar dan usaha itu dibarengi doa. Doa. Ya, entah itu ikhtiar yang akan berhasil dulu, apa justru doamu yang akan menembus langit dulu. Betul. Terima kasih banyak. Rencana Tuhan paling baik, Tuhan. Lalu, Iya. apa rencana kalian yang sedang memiliki permasalahan atau perselisihan juga dengan Kologati? Sebenarnya ada hubungan apa bangsa manusia seperti kalian ini bisa memiliki masalah dengan bangsa seperti saya? Ya, intinya saya di sini menegakkan sebuah keadilan. Ulah Kologati itu merugikan bangsa manusia. Betul. Sudah menjadi hak dan kewajiban kita semua untuk saling menolong sesama manusia. Tolong. Apalagi satu umat. Umat kanjeng Nabi. Umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau memiliki maksud dan tujuan yang sangat kuat. Akan tetapi sebisa mungkin di dalam tujuanmu yang baik ini, semoga saja tidak ada pihak yang dirugikan nanti. Amin. Amin. Ya, selagi tujuan itu baik dan positif, insya Allah walaupun awalnya itu pahit, tapi endingnya itu manis Saya. dan full senyum. Saya tidak bisa membantu apa-apa untuk permasalahan dirimu dan kakak saya Kologati. Saya hanya meminta jika permasalahan kalian bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya peperangan, tanpa adanya korban yang berjatuh, tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan selain dari pihak dirimu, bahkan dari pihak Kologati. Selesaikanlah dengan secara baik-baik. Ya,
Amin. Terima kasih ya. Kami mengusahakan menyelesaikan masalah ini dengan secara baik-baik, Tuan. Ya adanya Gusti Allah mempertemukan jenengan dengan kami semua kan. Kesel sih Tarung. Di setiap pertemuan pasti akan disimpulkan sebuah kebaikan. Betul. Ya. Nah, saya harap dengan pertemuan kita akan ada kebaikan yang besar untuk keluarga jenengan dan keluarga besar kita. Baik. Terima kasih banyak. Sama. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Jangan risau, jangan galau. Dan maafkan saya kalau saya telah mengambil perjalanan kalian. Tidak sama sekali, Tuan. Kami malah senang. Baiklah. Terima kasih. Jika kau memiliki saran untuk penyelesaian permasalahan keluarga saya, sampaikanlah kepada saya. Selamat tinggal, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini tambah ribet teman-teman ya. Ini mendapatkan kabar dari kakak nomor 4-nya, si Suranggiro. Beliau tadi menceritakan bahwasanya harta yang sekarang dipegang oleh Kologati itu adalah harta dari ayah Surandanu. Sedangkan ayahnya Kologati itu sebenarnya sudah tidak ada. Nah, ceritanya nikah dengan Surotomo, makanya anaknya itu bernama Suro. Andai kata atau andai saja berita ini diketahui oleh kakak pertama, kakak kedua, ketiga, dan ketiga ya 2, 3, 5. Itu akan menjadi peperangan besar tentunya. Karena apa? Akan tahu bahwasanya itu adalah harta dari ayah kandung saya, bukan dari ayahmu gitu loh. Tidak ngapain Mas lah biar kapok lah. Tidak ngerti siapa. Nanti ada perang. Kedua, ketiga. Iya. Udah lah, yang ngerti yang. Ya kalau tadi tutukin dong bersih. Ya kalau yang ditutukin Kologati, kalau yang kedua dan ketiga yang ditutukin, iya. Nih. Ini perbandingan kekuatan udah jomplang katanya. Nafsu jangan dikedepankan, tapi pikir halus. Nah, Buke terungukna. Ya karep menang tuh ya kali gemingen gitu. Iya. Tapi imbasnya bagaimana? Nah, pinter nyari. Setahun lah. Iya, kalau melakukan kali ya. Ayamnya pangan kucing kok. Jujur. Gue tahu udah tok. Bapak kucing, semoga menjadi gisimu kucing. Rezeki yang sudah di tangan aja bisa hilang. Nggak usah banyak drama. Tadi pas dimakan kamu katanya kucing kurang ajar, sekarang doain rezeki. Mentang-mentang lagi di shooting Shogun apa? Ayo ngerti Marcel Lintlan. Tadi lu jelas-jelas kucing bilang anjing. Goblok apa? Udah pencitraan ke? Anjing ada babi anak apa? Citra tuh benar-benar mau untak lu citra. Iya. Ini saya ibunya berarti siapa namanya sih? Nama saya Fran. Asli namanya Fran. Itu nama yang sering disebutkan setiap daerah itu mengenal saya itu Fran. Ya yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Memang kami bergerak di bidang jasa untuk masa depan yang cerah seperti itu. Karena saya melihat kalian itu memang lagi membutuhkan bantuan atau masa depannya itu kurang cerah. Itulah kenapa saya kata pemecah solusi seperti itu. Berarti jenengan itu menawarkan apa berupa seperti kayak masa depan jaminan untuk hari kebahagiaan di akhir nanti. Seperti itu. Nama Mas siapa? Nama saya Joko. Benar sekali. Intinya jenengan itu menawarkan jasa supaya saya ini sama teman-teman saya bisa hidup bahagia di sana. Ada teman lagi? Ada. Kebetulan sekali ada teman saya di sana. Mungkin butuh jasa dari jenengan. Nah, justru jika dengan adanya teman-teman nanti bisa digotong bersama-sama, lebih enteng seperti itu. Oh iya boleh. Gun, datangnya pun Gun. Urung. Ayo tunggu ke biaya ya. Jenengan boleh
ke sana, Mas Frans? Tentunya bisa. Monggo, silakan. Oh, berarti Ternyata banyak juga teman-teman. ya, kebetulan banyak. Itu memang sama, ini kan sama. Berarti secara saya membaca itu memang dari Mas Mangga itu ini masa depannya itu kurang cerah seperti itu. Ya bisa jenengan lihat sendiri, mereka tidak punya tempat tinggal dan kemungkinan besar membutuhkan tempat tinggal nanti di akhirat ya, tadi jenengan bilang ya. Ya nanti di hari akhir hari di pagi hari. Nggak tahu itu Mas, adek. Nah, untuk mencapai titik itu memang banyak sekali rintangan. Oh iya Tapi benar. jika ada dari jasa kami itu ada sesuatu yang bisa melantarkan kebahagiaan dengan nantinya. Oke. Anu, Mbah. Karena apa? Di sana Wah. itu memang hampir penuh tempat untuk kebahagiaan di hari akhir. Bener. Kamu menemukan apa ini? Nggak tahu kesurupan tapi kayak kalau saya rasa-rasa sih kayak sales gitu loh Mas. Salah nawarin apa sih? Ini jenengan Gini, Bah, tunggu Bah. Nama ayo Bro. apa? Apa sih? Ya ampun, tangan. Nah, apa sih kata kita? Dengerin dulu. Kayaknya menarik banget loh, kayak bahasa saya sih gimana sih? Menarik banget. Perkenalkan, nama saya Frans. Itu nama sering dikenal di berbagai daerah. Mungkin tidak asing jika mas-masnya itu bertanya di daerah sini, di daerah sebelah itu pasti tahu Frans. Frans itu siapa? Oh berarti memang sudah dikenal oleh warga sini. Ya, jasa untuk melantarkan hari bahagia nantinya. Seperti itu. Nah ini kan teman-teman saya belum pada paham. Saya juga belum. Jujur saja paham. saya melihat Mas Joko tadi ya. Hmm. Mas Joko itu memang lagi kebingungan. Sengaja saya masuk memberikan solusi biar nantinya ada pencerahan di hari akhir seperti itu. Dari akhir apa sih? Begini Mas Lan, saya sama teman-teman belum paham betul. Bisa apa enggak jenengan itu jabarkan produk ataupun jasa Begini. yang jenengan itu secara terperinci. Ya, sebenarnya begini, kami bergerak di bidang dukun jasa. Seperti itu. Oh dukun. Saya bekerja sama dengan Mbah Surat. Mbah Surat itu memang mempunyai kelebihan bisa menata tempat-tempat yang nantinya akan dihuni kita nanti di hari akhir. Seperti itu. Menata tempat yang dihuni kita. Pas lagi kiamat, lagi tsunami itu maksudnya? Itu kali kubur. Begini, jadi mas-masnya ini kan Silakan sambil duduk. tidak usah. Oh tidak boleh. Oh iya iya. Jadi Jadi- kok ngantuk kok. Ya silakan jika mas-masnya sambil duduk tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sering sekali saya menawarkan jasa-jasa seperti ini. Apa isi ngomong terdepan aja? Ya tolong jabarkan biar teman-teman saya pada mudeng dan Saya paham. ingin menawarkan mas-masnya ini nantinya akan hidup bahagia di hari akhir. Iya, aku tahu cara bahagianya gimana. Oh, cara bahagianya mendapatkan tempat Di di akhirat nanti. penasaran loh. Saya juga penasaran tadi. Jarang sekali yang mengetahui. Mendapatkan tempat di akhirat maksudnya. Ini menyediakan jasa untuk membuatkan tempat di akhirat nanti biar kita hidupnya terjamin dan Terjamin bahagia. dan bahagia. Ya. Seperti itu. Ini memang jarang sekali yang dipikirkan oleh mas-mas seperti Nah ini. iya Jarang betul. sekali. Apalagi Nah, saya Dia terpikirkan sama sekali. Ini kalau di TikTok udah ada tulisannya loh. Hidup lagi capek-capeknya ketemu salah saudara. Betul. kita sih tidak Oh, memaksa, rembah. Ket tapi mau. menawarkan Iya, kan itu Sob. lebih bagus. Siapa tahu dari mas-masnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada yang tertarik. Itu jaminannya itu memang seumur hidup mas-masnya seperti itu. Saya baru bangun ini. Mohon maaf. Saya Ya mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ya maka dari itu saya pengen lebih jelas itu ceritain dari awal. Nah, dengan itu pegawaiannya apa sebenarnya gitu. Saya itu bekerja sama dengan bahasa gampangnya itu dukun jasa. Jenengan bekerja sama dengan dukun. Saya bagian untuk mencari Nasabah. nah seperti itu. Pelanggan. Pelanggan yang memiliki kesusahan. Tapi kan dukun di negara
kita ini kesannya itu negatif. Ya enggak turun bayi. Kita itu ingin memperjuangkan yang namanya dukun itu bukan hanya hal keburukan atau negatif. Justru Mbah Surat itu ingin memperjuangkan yang namanya dukun jasa itu sangat penting, makanya bergerak di bidang positif, menjamin di hari akhir nanti mendapatkan tempat yang nyaman. Bahkan di sana nantinya ini program 2 tahun lagi itu di sana ada dibikinkan pendopo. Itu bisa memuat jika jenengan mempunyai keluarga, itu bisa masuk pendopo itu. Dalam satu pendopo. Iya. Itu tidak banyak, hanya beberapa pendopo yang akan kami sediakan. Seperti itu. Pendopo. Jika masnya ini memiliki keluarga 4, bisa masuk pendopo itu. Bahkan bisa tetangganya pun bisa, karena muat 50. Akhirat ya bang, mati-mati bisi. Nah, ini itu murah. Ini pendopo di alam akhirat. Oh, di dunia yang akan kita ini tinggalin nanti setelah dunia ini berarti. Iya, memang kehidupan itu di dunia sekarang dan di dunia nanti. Oh iya. Mandor juga jeneng alam. Ini Mas Fran, sekira-kiranya saya mendapatkan fasilitas apa saja semisalnya saya mau membayar jasa jenengan. Tentunya. Selain pendopo, terus bangunan rumah, apakah ada isi-isinya, TV, kulkas seperti itu, ada apa enggak? Di sana hanya ada tempat bersantai, memandang pemandangan yang sangat indah. Dos, seperti itu. Dos, pendopo pada masar. Nyata. Karena Mbah Surat panas itu, saya pernah, kenapa saya bergabung dengan Mbah Surat itu memang dia itu sangat sakti. Pocong saja pernah dibacok. Dan juga pernah ini saya pernah potong lehernya. Tidak. Nggak percaya. Keluar darahnya. Kamu kalau nggak ada itu kami keterlaluan. Ini memang ini siapa apa tidak putus dengan tawaran ini. Jadinya dukun. Oh kalian ngerokok juga? Dino pengen? Boleh. Tunggu. Dos, cobain dos. Jadi orang anak kayaknya masalah. Masuk kuno di rokok. Saya ceritakan. Gerok. Ya ini sih buat kalian mas-masnya ini. Baik, bukan tuh. Nih. Apa? Rokok zaman sekarang. Ya, saya sering. Sales rokok. Ya, sering banyak yang mengasih seperti itu. Nah, ya menjaluk. Tembungnya be. Kalian sering merokok. Gini Mas Fran, kami ini sebenarnya masih belum yakin. Mendengar cerita dari jenengan masih belum yakin, apalagi menyangkut-nyangkutan dengan dukun yang konotasinya itu negatif. Sekarang gini Mas Fran, selama jenengan menjabat sebagai sales perumahan ataupun apa sih pendopo di akhirat, itu sudah banyak pelanggan apa belum? Dari kalangan manusia seperti kami sudah ada yang mendaftar ataupun sudah ada yang menyewa jasa jenengan apa belum? Untuk sementara sih belum. Tapi siapa tahu Gak laku. yang namanya usaha kan tetap harus dijalankan. Nah itu saya suka. Ya, karena jarang sekali yang mengenal yang namanya Mbah Morwo itu. Itu bisa. Pernah dia terbang naik apa namanya belarak melewati Siratal Mustaqim. Bahasa apa? Mbah Surat. Hah? Surat. Surat. Itu jarang sekali. Bahkan walaupun dia memiliki kekuatan seperti itu, dia selalu menawarkan kepada mas-mas seperti itu. Tentunya anak-anak muda. Nah, tentunya jenengan juga tahu kalau semisalnya jenengan bisa membikinkan pendopo di akhirat. Tetapi kan sebelum menuju ke sana, kita melewati jembatan Siratal Mustaqim yang jenengan bilang. Semisalnya kita gagal melewati itu, ya kan ada belarak yang Tadi itu kamu ngedang sih dos. disiapkan oleh Mbah Surat. Naik belarak, terbang melewati jembatan. Anggarannya itu termasuk biaya yang membuat pendopo itu. oh sudah termasuk dalam Masuk Transport. dari penjemputan dan perjalanan itu sudah dijamin. Berat. Sampai di istirahat di pendopo itu. berarti dari Padang Mengingat Masar.
Kenapa dari kami menyediakan seperti itu? Yang namanya manusia di dunia ini kan sangat banyak. Iya. Jika tidak ditempatkan di pendopo-pendopo, nanti susah. Di sana itu tidak bisa ketemu. Kamu dengan istrinya, kamu dengan anaknya, kamu dengan tetangganya. Oh, takutnya terpisah-pisah. Ya, maka dari itu jenengan muncul sebagai ide, lebih tepatnya seperti itu, gagasan. pelopor. Iya. Itu akhirat kamu kira hotel apa? Duh, ini jarang sekali, Mas. Ya maka dari itu mas, kapan? Muka juga kawin karo aku. Jarang sekali. Kau minat doang. Nos proyek Siratal Mustaqim nih. Dapat gimana sih? Iya. Nggak tahu maksudnya tadi penting di sana. Ngono kok sembarangan Undang sih. malah aneh. Saya datengin malah ini yang masuk. Mas, ini atau lagi ayo, Dek. Mangkat ke. Ya, saya sih tidak masak. Untuk harga itu Ya, mana? Untuk Pembayarannya pembayarannya seperti itu. pembayarannya gimana? Sistem dari jenengan yang diberikan. Itu hanya 30 juta. Enggak. Berarti ini misalkan saya deal, kamu antarin saya ke Mbah Ya, Surat. Mbak Surat. Saya harus bayar ke Mbah Surat. Dulu sih bisa, dulu bisa ke saya. Sewaktu saya masih bareng setiap hari sama Mbak Surat itu. Tapi ya memang saya tiba-tiba ya saya terpisah. Jenengan jenengan Korin. Saya Fran. Oh iya, Korin. dulunya manusia. Dulunya saya sering sama Mbak Surat. Ini jenengan juga udah bikin itu pendopo. Saya di bagian untuk mencari Promosi. ya seperti itu. Untuk nasabah. segala sesuatunya, persiapan dan fasilitas apa yang diberikan memang itu urusannya Mbak Surat. Itu jarang sekali, dan ingin membangun yang namanya jasa dukun itu memang tidak bisa dipandang hal buruknya saja. Oh, intinya jenengan itu jasa sedang itu kan, yang namanya jasa itu kan tidak semua orang miliki, dan ini menjamin di hari akhir nanti. Ya. Seperti itu. Memang sih tetangga saya juga itu banyak ketika dia mau pengantenan itu menikah selalu pinjam jasa itu saya. Apa maksudnya? Jas pengantin? pengantin itu banyak yang minjem kok. Bukan Mas, di sini jasa Jas itu sa ya penyaluran seperti itu. jenengan berarti lagi membangun image dukun yang tadinya negatif menjadi gerakan yang positif. Silakan duduk lebih. Ya, obrolan ini sangat menarik Pak buat saya. Karena sejauh saya luyuran di hutan, baru kali ini menemui Korin. seperti jenengan Mas Fran yang mempromosikan hal kebaikan seperti itu, menawarkan jasa untuk membangun pendopo di akhirat. Baru kali ini. Iya. Menarik. Tapi mengingat Masnya itu bertanya berapa Iya. kan? Kos pertamanya berapa coba? Ya jika Masnya ini ingin lancar dan tidak memiliki tanggungan, memang bisa langsung dilunasi itu 30 juta. 30 juta itu sudah dijamin. Itu sudah dijamin dari penjemputan, keberangkatan dan sampai istirahat itu sudah dijamin. Bah, Tapi 30 juta. mengingat yang namanya manusia terkadang kan tidak semua mempunyai. Itu bisa dicicil itu 5 tahun. Seperti itu. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun, sebelum 5 tahun kok kami sudah istilah katanya sudah dipanggil ke sana, itu bagaimana? Nanti ketemu saya. Di sana jenengan nagih di sana lagi. Enggak, misalkan kita belum lunas tapi kita sudah duluan mau Kan ada keluarganya. ditanggungkan. Dilimpahkan ke Jadi keluarga. nanti ada yang bertanggung jawab. Seperti itu. Karena toh nantinya pendopo itu Bisa ditempati ditempati keluarga. sanak Oh, saudara. iya masuk akal. Bagus ya. Itu bisa di pertanggungjawaban ke siapa? Cicilannya berapa Om Dos? Kalau cicilan 5 tahun berarti ya. Di total misalnya itu bayarnya dengan nyicil
30 juta itu membengkak menjadi berapa? Kalau dicicil sampai 5 tahun. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada bunga. 30 ya memang. Semampunya berarti. 30 Wow. bagi 5 piro sih berapa bijak. 60. Murah weh. Kata apa Mbak? Ya terima kasih Mas Bram sudah menawarkan hal seperti itu kepada kami, tetapi ya yang berminat mungkin cuma dia yang Mandang ini Mbak ya. Pikir-pikir mana itu? Ya memang itu bisa dibilang itu investasi. Jadi tapi misalkan Panjang. saya deal ini saya mintanya sependoponya itu yang mewah kayak gitu loh. Jangan cuma kayak angkruk. Tidak. Itu di sana bangunannya pun pakai granit. Tahu granit kan? iya tahu. Itu yang mengkilap seperti Ya, marmer. Granit. Pendoponya di plafon apa enggak? Yang di atasnya itu. ternit itu. Iya, ternit. Ya, Pakai catnya apa catnya? itu tergantung sesuai dari nanti ketika kesepakatan ingin digambar apa seperti itu. Warna pun ya nanti setelah pembayaran lunas bisa langsung menginginkan inginnya seperti apa. Itu nanti jika mau saya antarkan ke Mbah Surat. Oh iya Mbah Surat. Dulu bisa ke saya, tapi memang sekarang sudah Harus ke Mbah Surat. karena dia yang mengumpulkan. Persyaratannya apa, Cendo? Iya, persyaratannya apa? Fotokopi KK, KTP mungkin. Cuman foto wajah. Wah, Gampang Bang. Peta apa jadi? Nama perusahaan jenengan siapa? Namanya itu tidak ada. Oh. Iya terus hubung ini berarti. Oh, berarti ilegal. perusahaan yang low profile ya? Iya. Ilegal itu namanya, Mas. Low profile ilegal aku Tidak. ini sales. Nantinya juga pasti akan diakui dan mendapatkan perizinan. Oh, sudah ada Siapa yang lisensinya. izinin? Sudah ada lisensinya loh. Ah, debus ya. Bisa. Nanti bisa. Bisa ya berarti ya. Si izin muni siapa kok? Nanti ada nomor rumah pendoponya di sana itu kan. Takutnya nanti kayak kalau saya pesan belanja online, ngirimnya nanti bingung kurirnya sih. Nah, itu. Iya kan? Nanti ketika meminta apa dari keluarga masnya ini, pasti bisa sampai. Karena tertera nomor, Nama jalannya, nama rumahnya. RT RW-nya itu ya. Bukan. Jadi setiap pendoponya itu ada namanya masing-masing. Ya. Oh. Keluarga besar Joko Blendos seperti itu. Misalkan Blok M nomor 32. nomor 50. Oh, langsung jelas gitu ya. Yang saya penasaran itu kulinya di sana itu siapa yang ngerjain di sana sih? Sudah banyak. Oh, sudah banyak di sana. Berarti sekarang udah bikin seperti itu. Ya, Udah mulai dibangun. Proyek akhirat. Mantap tuh. fondasi-fondasi sudah mulai tinggi. Saya kasih saran nama mega proyek masa depan. Mantap bisnis masa depan. Surat building. Itu nanti langsung kamu minta ke Gusti Allah suruh stempel itu surat izinnya. Nanti biar itu kami yang mengurus. Mas-masnya tinggal mau atau tidak. Oh iya. Ya begini saja Mas apa? Mas Frans yang terhormat. Nanti jika kami berminat kita hubungin jenengan lagi Ya. seperti itu. Saya siapkan dulu modalnya. Ya, berhubung kami ini ada yang kecapean masih kan. Jadi kita untuk berpikir pun nanti malah ngelambiar seperti itu. Ya, ini mau Kami dirundingkan rundingkan dulu. Nah, Ya, Ya betul. memang yang namanya kurang istirahat memang terkadang pola pikirnya itu sangat sulit Iya benar. nah lagi tambahan sulit oleh jenengan ini. Jadi bisa menemui saya di tempat yang tadi itu sekitar jam 12:30 malam. Oh, di tempat yang tadi. Ya. Sebelum 12:30 saya itu pasti keliling. Iya. Takutnya dari masnya ke sana tidak ketemu saya, malah nantinya susah. Iya. Ya, nah ini kan berhubung apa namanya masalah yang serius harus dirundingkan secara kekeluargaan, ya kan? Ya. Harus ada persetujuan dari keluarga semuanya.
nanti saya hubungin jenengan lagi biar saya dapat apa namanya tadi, pendopo ya, pendopo di akhirat. Siratal mustaqim pakai belarak. Begini, nanti bisa dijelaskan kepada keluarga biar nantinya walaupun sudah hidup di dunianya lagi, itu tidak terpisah. Itu gampangnya seperti itu. Oh ya, tidak buyar. Sanak saudaranya tetap kumpul. Wah, mantap. Bukannya kita pun sampai kapanpun pengen sama keluarga. Betul. Mau ibaratnya sampai di kehidupan selanjutnya pun pengennya kumpul sama keluarga gitu kan. Frans dan Mbah Surat. Ya. Dan Mbah Surat. Ya udah, terima kasih. Nah, terima kasih Mas Fran sudah menawarkan jasa yang sangat visioner. Nanti tempatnya itu kita tertata menghadap ke utara semua. Jadi pendopo misalkan pendopo nomor 1, 2, 3. Oh, tidak acak-acakan ya? Dan di belakangnya setiap akhir dari pendopo itu ada jalannya. Oh, seperti itu. Jadi tertata rapi. Iya. Oke lah. Mau pesan berapapun kami siap. Siap melayani. Ya. Oke. Ya. Ya sudah Mas Fran. Terima kasih. Saya kira Semoga kerjasamanya bisa berlanjut. baik. Saya senang bekerja sama. Oh ya pasti. Dia itu ya senang ngurungokna ini. Mas ya, bagaimana? Itu pasti. Ya saya siapkan dulu dananya. Itu pasti ikut itu. Nanti untuk laporan ke Mbak Surat. Terus saya mau ceritakan ke tetangga, siapa tahu membutuhkan kan? Itu sih suatu kebanggaan. Iya. Untuk Frans. Namanya getok tular. Ya. Dan juga teman-teman bisa diceritakan. Seperti itu. Siap Mas Fran. Baiklah, ya hanya seperti itu yang bisa kami tawarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di telinga jenengan. Iya. Intinya kami penawaran jasa untuk masa depan yang bahagia. Baik. Saya pamit, saya Fran. Ya, Terima kasih. terima kasih Mas Fran. Hati-hati di jalan. Mas. Ya, terima kasih. Itu sangat menarik. Kayak ngantuk ketambahan. Ini salah perumahan KPR di Akhirat. Lur ini barangkali jenengan mau pesen ini nanti saya sampaikan lah 30 juta untuk harganya bisa dicicil. hubungi Mas apa? Frans. Nanti. Lewat saja nggak apa-apa nanti sampaikan sama Mas Fran biar didatengin sekalian. Francisco ya. Tenang mbak, bang. Nyebrang. Siratal mustaqim ini kepenak. Nunggang belarak. Lalu ini kita sambil istirahat ini kita mau leha-leha dulu ini mumpung lagi siang-siang. Ya. Mendung. Nanti jika ada video lagi ya di video lagi. Ya. Tutup boh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari tim Gase. Semoga kedepannya ada perkembangan tentang Dukun Moro dan Kolegati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Salam sejahtera gue. Mas, Saya nggak bisa. pindah aja lah. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Pindah. Om. Swastiastu. Om Hendra, Om Bos, Om Tangi. Pindah, Dik.